Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Pachinko episode ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Dalam episode ketiga ini rentang waktunya akan mundur dan maju di masa Sunja muda dan di masa Sunja sudah menjadi nenek dari Solomon. Sunja yang sedang menyiapkan makanan untuk para tamu merasa tidak enak badan. Namun Sunja masih belum tahu dengan penyebab ia kurang enak badan. Sedangkan Sunja di masa tahun 1989 sedang menyiapkan makanan untuk Kyung-hee. Namun Kyung-hee tidak merespon sama sekali panggilan dari Sunja. Sunja muda akhirnya mengetahui penyebab ia tidak enak badan ialah karena dirinya sedang hamil. Sebab sejak sebulan yang lalu ia belum juga datang bulan. Sunja sadar anak yang ia kandung adalah anak Hansu. Ia mengingat hal yang sering ia lakukan bersama Hansu. Namun ternyata Hansu sedang berada di Jepang. Sudah 1 pekan Hansu tidak berada di Korea. Sunja merasa takut jika Hansu tidak kembali ke Korea. Setelah Kyung-hee dikremasi, Sunja membawa abunya pulang ke rumah. Namun ia bingung akan meletakkan abu tersebut di mana. Solomon memberikan saran agar abunya diletakkan di atas piano dekat dengan foto-foto. Namun Sunja merasa di sana tidak cocok. Tidak lama kemudian pendeta Re datang. Ia merupakan pendeta di gereja tempat biasa Sunja beribadah. Sang pendeta mengenang sosok Kyung-hee yang riang. Pendeta Re juga menawarkan diri untuk memindahkan letak abu Kyung-hee. Ternyata beliau memindahkannya di atas piano. Sunja langsung menyetujuinya. Padahal sebelumnya Solomon juga mengatakan hal yang sama dengan pendeta Re katakan. Berpindah ke masa Sunja muda, ia sedang berada di pasar dan dari kejauhan ia melihat Hansu. Hansu juga melihat Sunja. Sunja sangat senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan Hansu. Hansu memberikan Sunja sebuah jam sebagai tanda maaf ia telah pergi begitu lama. Sunja juga mengatakan kepada Hansu bahwa ia sedang mengandung anak mereka. Hansu awalnya senang dengan kabar itu, namun setelah Sunja membahas kapan mereka akan menikah, tiba-tiba ekspresi Hansu berubah. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menikahi Sunja karena telah memiliki istri dan 3 orang anak di Osaka. Hansu akan bertanggung jawab dengan kehamilan Sunja dan akan memenuhi semua kebutuhan Sunja dan anaknya beserta ibu Sunja. Ia juga berkata akan hidup bersama Sunja dan terus memiliki anak, namun tidak akan menikahi Sunja. Melihat ekspresi Sunja yang sepertinya menolak ide dari Hansu, Hansu pun berpikir bahwa semua yang terjadi adalah rencana Sunja agar bisa memiliki pasangan. Karena ayah Sunja yang memiliki kekurangan fisik semasa hidup, Sunja langsung meninggalkan Hansu begitu saja.
Solomon membantu Sunja untuk membereskan kamar yang dulu digunakan oleh Kyung-hee. Solomon juga menceritakan masalah pekerjaannya kepada Sunja dan meminta bantuan Sunja agar bisa merayu pemilik tanah yang akan dibeli oleh perusahaan tempat ia bekerja. Kembali ke masa Sunja muda. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang pingsan di depan rumahnya. Setelah diperiksa, pria tersebut mengidap tuberkulosis. Ibu Sunja memutuskan untuk merawat pria tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata nama pria tersebut adalah Ishak, berasal dari Pyongyang. Ternyata Solomon tidak putus asa untuk menemui si pemilik tanah. Ia bahkan mengajak neneknya yaitu Sunja untuk bertemu dengan si pemilik tanah. Ia berharap Sunja bisa merayu pemilik tanah agar mau menjual tanahnya dan pekerjaannya berjalan dengan lancar. Sampai di sana, Sunja dan nenek pemilik tanah sama-sama mengenang masa muda mereka yang begitu sulit, bahkan untuk bersekolah pun mereka tidak mampu. Mereka juga disuguhkan makanan oleh nenek pemilik rumah. Ternyata beras yang ia gunakan berasal dari kampung halaman Sunja. Itu membuat Sunja ingin mengunjungi kampung halamannya lagi. Saat perjalanan pulang, Sunja menanyakan kepada Solomon apakah tidak ada cara lain agar Solomon tidak membeli tanah tersebut. Solomon justru berkata tidak ada cara lain karena ini menyangkut dengan pekerjaannya. Saat ibunya sedang merawat Ishak, Sunja mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan kepada ibunya bahwa ia sedang mengandung. Namun ia tidak mengatakan siapa ayah dari anaknya itu. Ternyata hal itu juga didengar oleh Ishak yang sudah siuman. Kembali ke kisah Solomon yang berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan Mr. Andrew. Ia merasa putus asa saat kembali ke kantor. Karena ia merasa gagal bernegosiasi dengan pemilik tanah. Namun tanpa sepengetahuan Solomon, nenek pemilik tanah sudah menghubungi pengacaranya untuk mengurus proses penjualan tanahnya. Akhirnya Solomon dipuji oleh semua karyawan kantor. Ishak mulai pulih dari sakitnya. Ia ingin pergi mengirim pesan kepada kedua orang tuanya. Namun Ibu Sunja tidak mengizinkan Ishak untuk pergi sendiri. Ibu Sunja meminta Sunja untuk pergi menemani Ishak. Sesampai di pelabuhan, Hansu melihat Sunja bersama Ishak. Hansu terlihat kesal. Sunja yang juga melihat Hansu langsung bergegas mengajak Ishak untuk pergi. Sunja dewasa, setelah kembali dari Tokyo, pergi menemui anaknya di Pachinko. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke kampungnya yaitu Korea, dan membawa abu dari Kyung-hee untuk dimakamkan di sana. Ishak mengajak Sunja untuk makan dulu sebelum mengirimkan pesan kepada orang tuanya. Ishak mengajak Sunja makan di sebuah restoran yang belum pernah ia kunjungi. Sebelum makan, Ishak mengajak Sunja untuk berdoa terlebih dahulu. Saat sedang makan, Ishak jujur kepada Sunja bahwa ia mengetahui kehamilan Sunja dan menanyakan apakah ia tidak berniat memberikan anaknya kepada pasangan yang tidak bisa memiliki anak. Sunja menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan jauh dari anaknya seperti ayahnya dahulu yang tidak pernah jauh dari dirinya. Ishak bersyukur dengan jawaban Sunja. Ia juga bertanya apakah Sunja bisa melupakan pria yang menghamilinya dan menyayangi orang lain.
Tapi menurut Sunja itu tidak penting untuk saat ini karena tidak akan ada yang menikahi dirinya. Ishak kembali bertanya jika suatu saat ada yang ingin mengajak Sunja meninggalkan rumahnya dan memulai hidup baru, apakah ia mau? Ishak juga mengatakan ia sadar bahwa anak yang Sunja kandung itu memang anak dari pria lain. Tapi apakah seiring berjalan waktu Sunja bisa menyanyi orang lain? Sunja lalu mengiyakan perkataan Ishak. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.